Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kasus pembunuhan pemuda di Desa Koromatantu direkonstruksi Satuan Reserse Kriminal Polres Morowali Utara. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja antri mengurus SKCK di Polresta Palu. Warta Foto Indonesia Palu memamerkan 60 foto jurnalistik bertajuk Asa di Atas Patahan. Polres Morowali Utara menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara pada 20 Juli 2025. Kasus ini melibatkan tersangka berinisial S berusia 29 tahun. Terus lanjut. Sedangkan korbannya berinisial MSS berusia 39 tahun. Karena alasan keamanan, rekonstruksi digelar di halaman Mapolres Morowali Utara Senin sore. Rekonstruksi menghadirkan tersangka beserta sejumlah saksi yang diperankan anggota polisi. Selain polisi dan jaksa, rekonstruksi dihadiri langsung orang tua dan kerabat korban. Dalam rekonstruksi yang berlangsung lebih 1 jam ini, sebanyak 31 adegan diperagakan. Mulai saat tersangka mendatangi rumah saksi hingga duduk bersama korban dan saksi-saksi sambil menenggak minuman keras. Puncaknya, tersangka menikam korban dengan senjata tajam di bagian dada. Setelah itu, tersangka langsung melarikan diri hingga akhirnya ditangkap polisi. Baik, kami dari pihak Polres Morowali Utara, Satreskrim bersama Kejaksaan Negeri Morowali Utara bersama-sama telah melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan di Desa Koromatantu yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025. Tadi sudah diperagakan sebanyak 31 adegan, yang mana dimulai dari awalnya korban menuju TKP sampai terjadi peristiwa pembunuhan tersebut. Jadi tadi sudah terjadi gambaran bagaimana peristiwa tersebut terjadi, sehingga dapat meyakinkan jaksa tentang bagaimana kejadian yang terjadi, sehingga dapat disesuaikan dengan pasal yang disangkakan oleh penyidik kepada pelaku. Ayah korban yang hadir langsung menyaksikan rekonstruksi meminta kepada polisi agar pelaku diproses hukum dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Keluarga korban? Ya, orang tua korban. Orang tua korban. Harapan saya, Pak, supaya ini pelaku ini supaya supaya dia sesuai dengan perbuatannya, Pak. Tidak ada. Siapa nama pelaku, Pak? Saya tidak tahu nama pelaku, Pak, karena dia pendatang. Usai menjalani rekonstruksi, tersangka kembali ditahan dan menuju proses hukum lanjut. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. Rudi Mairi dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Jiwa nasionalisme harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini, terutama di wilayah Operasi Poso. Tujuannya agar mereka tidak mudah terpengaruh paham radikal ataupun terpapar kelompok terorisme. Hal ini yang mendorong Satgas Madagoraya melakukan program pembinaan generasi muda untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sasarannya adalah anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Seperti yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 1 Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Bentuk kegiatannya selain materi wawasan kebangsaan di dalam kelas, juga melalui upacara bendera. Upacara yang biasanya hanya diikuti guru dan siswa, kini melibatkan anggota Satgas Madagoraya. Selain memberikan arahan tentang pentingnya persatuan dan cinta tanah air, personel Satgas Madagoraya juga berinteraksi langsung dengan siswa melalui tanya jawab seputar wawasan kebangsaan. Cara ini membuat suasana menjadi lebih hidup dan mudah diterima anak-anak. Kegiatan ini mendapat respon positif dan antusias dari siswa maupun guru sekolah.
Kegiatan tersebut dinilai memberikan motivasi besar bagi para siswa sekaligus mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada Polres Brimob Maluku Raya telah mengikuti kegiatan upacara bersama keluarga besar SDN 1 Tokorondo sekalian dengan memberikan bingkisan kepada anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 berupa alat tulis. Semoga bingkisan tersebut bermanfaat bagi anak-anak yang ada di SDN 1 Tokorondo. Terima kasih. Anak-anak sekolah sangat bersemangat mengikuti kegiatan, apalagi mendapatkan bantuan peralatan belajar berupa tas sekolah dan alat tulis. Mereka mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan tertib. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Usaha budidaya sayuran ala hidroponik terus berkembang, tidak hanya di perkotaan tapi hingga pedesaan. Seperti yang digeluti warga desa Kalukugula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Hanya bermodalkan lahan seluas 10 meter di pekarangan rumahnya, Filan mampu mengembangkan beragam jenis sayuran dengan cara hidroponik. Sayuran tersebut antara lain jenis selada dan sawi. Meski lahannya terbatas, namun usaha yang dikembangkan tersebut mampu menghasilkan cuan jutaan rupiah. Setiap bulan, Filan mampu meraup pendapatan hingga 5 juta rupiah. Sayuran hidroponik tersebut tidak hanya dipasarkan kepada masyarakat setempat. Pemasaran sayuran tersebut bahkan sudah merambah ke wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala hingga Parigi Mauto. Dari 2022 saya mulai, di awal 2022. Awalnya juga cuma diajak teman ikut ikut ini hidroponik. Terus sampai sekarang sudah 3 tahun. Kalau untuk penjualan sudah banyak, mulai dari pasar tradisional masuk ke rumah makan, restoran, sogogi, sampai ke perusahaan juga, perusahaan di CPM. Ini dia 6.000 dikali 160 lubang. 960 dipotong 200 ya sekitar 700-an bisa dapat. Hanya kalau lagi kurang-kurangnya biasanya 400-an. Biasanya kan tetap juga ada stok selada ini melimpah di di pasaran. Jadi kalau untuk sebulan ini rata-ratanya kan per minggu dia sekitar 1.600.000 per minggu kali 4 sekitar 5 jutaan lebih lah, hampir 6 juta per bulannya. Tingginya minat masyarakat mengkonsumsi sayuran hidroponik ini tentunya menjadi lahan bisnis yang potensial. Tidak hanya menambah pendapatan masyarakat, tapi juga menyehatkan karena tidak menggunakan bahan pestisida maupun pupuk anorganik. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari sini.